Gimana Ibu? Masih semangat ya? Nah, langkah selanjutnya pembelajaran sesi kali ini kita akan belajar bagaimana merencanakan hutang dengan hati-hati. Kenapa harus direncanakan? Agar panjenengan itu sekeluarga dalam masalah keuangan itu nanti tidak terjebak masalah ini. Gali lubang, tutup lubang. Hutang sana sini untuk menutup hutang. Jangan sampai gitu, nggih. Nah, lebih jelasnya kita akan belajar lewat film yang saya putar. Nanti setelah saya putar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Monggo disimak nggih. Untung saja kita punya kartu jam kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam kesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahimah. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahimah sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahimah. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Gimana Ibu? Sudah paham filmnya atau belum? Saya putarkan lagi atau cukup? Oh cukup ya. Kalau cukup gantian saya yang memberikan pertanyaan kepada panjenengan semua. Apa yang terjadi pada keluarga Bu Lili dan Pak Rusli? Oh iya, si Agus sedang sakit. Nah, terus masalah apa yang mereka alami? Ya betul. Jawaban Bu Sri betul bahwa Bu Lili dan Bu Lili dan Pak Rusli sedang mengalami masalah keuangan. Kalau biaya rumah sakitnya sudah ditanggung oleh BPJS Ibu KIS, akan tetapi ada obat, biaya transport mengantar Agus ke rumah sakit yang belum dibayar. Nah, ibu-ibu perlu sekali merencanakan berhutang agar panjenengan nanti tidak terjebak di sini, gali lubang tutup lubang. Makanya hutang perlu direncanakan dengan matang. Karena kalau tidak direncanakan dengan matang, nanti panjenengan akan mengalami masalah besar dalam keuangan keluarga. Nah, lebih jelasnya saya akan jelaskan lewat flip chart, atau lewat gambar sebagai berikut. Yang pertama, sebelum ibu-ibu meminjam, yang pertama adalah pastikan untuk apa panjenengan meminjam, untuk apa? Nah, jawabnya adalah sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan yang keinginan. Ingat-ingat, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Atau kalau enggak untuk kebutuhan adalah untuk kegiatan yang produktif. Nah, sampean sudah punya tas, baru sudah punya tas, kok pengen beli tas lagi. Nah, itu keliru. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum panjenengan berhutang? Ada. Jika ada, sampai gunakan aset atau tabungan. Aset itu berupa
berupa apa? Panjenengan gada ayam menawi, gada misal sepeda yang bisa dijual untuk biaya berobat akut tadi. Nah, ini kita ngerti Bu, pentingnya tabungan. Tabungan digunakan untuk berjaga-jaga di saat darurat, misal sing sakit ini kadang mendadak nggih. Nah, ini gunanya tabungan. Makanya tabungan di sini sangat penting. Kemudian yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nggih. Berarti misal kalian garwane jenengan macul satu harinya itu 50.000 misal nggih upahnya, maka kalau sampean pinjam harian maksimal angsurannya adalah sebesar 20.000, jangan lebih. Hitungannya seperti itu. Itu nanti panjenengan tidak akan keberatan dalam mengangsur. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Yaitu sesuaikan dengan kemampuan bayar panjenengan. Misal saya itu bisa nenggarap sawah enaknya 4 bulan sekali Pak. Nah berarti panjenengan membuat perjanjian di bank atau koperasi, bayarnya berarti musiman setiap 4 bulan sekali. Atau panjenengan yang buruh batil ten pabrik jarum Kudus. Nah ini kita disesuaikan. Kalau bayaran panjenengan harian, maka sampai ambil pinjaman yang sifatnya bayarannya harian. Tapi ingat, alokasinya hanya 40%, jangan lebih. Nanti panjenengan keberatan. Yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Nggih Bu, wonten bank, wonten koperasi. Yang perlu panjenengan perhatikan adalah bandingkan tempat-tempat meminjam, pilihlah total pengembalian yang paling murah. Sudah paham Bu? Sudah ya? Nah terakhir, agar panjenengan lebih paham bagaimana merencanakan hutang, ini ada lembar cerita. Saya bagi 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, itu adalah 4 cerita yang berbeda Bu. Dan berikut panjenengan akan membantu Bu Lili memilih tempat yang paling tepat untuk meminjam. Dan cerita berikut panjenengan ya harus perhatikan. Yang pertama adalah mengenai syarat, dokumen kelengkapan untuk meminjam. Yang kedua, model pengembalian pinjaman. Terus yang ketiga, total pengembalian. Nanti kita bareng-bareng supaya Bu Lili nanti tidak salah memilih tempat dalam meminjam